Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita masuk kepada pelajaran selanjutnya dalam kitab Safinah An-Najah, yaitu tentang makna lafaz la ilaha illallah. Ya. Jadi arti dan makna itu berbeda. Kalau arti itu biasanya secara lafaz. Ya. Kalau makna ini lebih umum atau lebih luas daripada arti. Kalau biasa kita mengartikan lafaz la ilaha illallah itu kan tiada Tuhan selain Allah. Apa maksudnya tiada Tuhan selain Allah itu? Maksudnya adalah wa ma'na la ilaha illallahu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi dengan sebenar-benarnya dalam adanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah, kita sebagai orang yang sudah belajar itu sepatutnya meyakini juga bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Jadi bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, untuk ini makna la ilaha illallah memang pasalnya cuma satu baris ya, atau segitu aja. Sekarang kita masuk ke dalam pasal selanjutnya mengenai tentang ciri-ciri baligh. Alamatul bulughi salasun. Tamamu khamsa asara sanatan fi dzakari wal unsa. Wal ihtilamu fi dzakari wal unsa litis insinina. Wal hayyidu fil unsa litis insinina. Jadi ciri-ciri baligh yang terdapat di dalam kitab ini itu ada 3. Dan tanda ini, ya, tanda ini kalau sudah terjadi salah satunya berarti itu sudah baligh, gitu. Atau misal nggak ada tanda sama sekali, bisa baligh dikatakan kalau 1 tamamu khamsa asara sanatan fi dzakari wal unsa. Nggak ada ciri-ciri baligh yang kedua, yang ketiga. Tapi yang pertama sudah usianya 15 tahun. Bagi perempuan dan laki-laki yang sudah usia 15 tahun, mau dia ada tanda baligh atau tidak, maka sudah dikatakan baligh. Gitu. Kalau kita berpatokan terhadap usia. Kalau patokannya usia berarti usianya berapa? 15 tahun. Dan penghitungan tahun ini bukan berdasarkan kalender Masehi, tetapi berlandaskan kalender Hijriah. Kalau misalkan Hijriah itu kita lahir di tahun 2022 tanggal 3 Ramadan. Berarti 15 tahun mendatang di tanggal 3 Ramadan lagi itu. Bukan yang Januari, Februari, Maret. Lahir tanggal 20 Desember. 15 tahun kemudian 20 Desember lagi. Jadi yang dihitung di sini kalau di kalender syariat itu patokannya kalender Hijriah. Jadi yang tahun-tahun Komariah, bukan tahun-tahun Syamsiah. Ya. Jadi tahun-tahun misalkan Syawal, Ramadan, Muharram gitu. Nah, makanya kalian harus ingat kapan kalian lahir. Tanggal berapa tuh tanggal Hijriahnya? Ya. Jangan cuma ingat tanggal 2 Maret tahun 2001 misalkan. Ingat juga tahun Hijriahnya. Supaya ketika ada perhitungan seperti ini, kalian juga bisa ngitung diri sendiri. Terus, wal ihtilamu fi dzakari wal unsa litis insinin. Ciri yang kedua, bagi laki-laki dan perempuan
ada yang namanya mimpi basah, gitu. Ya, ini ciri umum bagi laki-laki dan perempuan. Kalau sudah mimpi basah, maka sudah bisa dikatakan balik. Dari mulai usia berapa? 9 tahun. Ya, laki-laki 9 tahun sudah mimpi basah, berarti dia sudah bisa dikatakan balik. Perempuan ada mimpi basah di usia 9 tahun, maka sudah bisa dikatakan balik. Wal haidu fil unsa litis insidina. Ini yang ketiga khusus bagi perempuan. Ya, jadi perempuan yang sudah haid pada usia minimal 9 tahun itu pun sudah bisa dikatakan balik. Ketika seseorang sudah balik, maka hukum-hukum syariat itu sudah menjadi tanggungannya sendiri dan sudah wajib, gitu. Kayak sholat, puasa itu sudah wajib terkena hukum syara. Sama untuk perhitungan perhitungan usia 9 tahun ini semuanya ya mengacu pada kalender Hijriah, ya, jadi bukan kalender Masehi. Nah, untuk ini kan 3 ciri umum ya. Nah, tapi nanti biasanya nih kalau kita belajar biologi ada ciri-ciri lain. Contoh untuk laki-laki misalkan ada jakun, tumbuh jakun, biasanya itu mencirikan balik juga. Atau misalkan suaranya mulai berubah suara, yang tadinya suaranya kecil kayak anak kecil berubah jadi kayak orang dewasa. Nah, itu berarti sudah balik, gitu ya. Nah, dan masih banyak nggak cuma berpatokan di sini ya, karena kalau kita belajar lebih luas, maksudnya belajar lebih luas lagi buku-buku lain itu pasti ada pelengkap-pelengkapnya, gitu. Nggak cuma terpaku di 3 ini. Tetapi secara umum menurut ajaran agama yang ada di kitab ini itu disebutkan 3, gitu. Kalau udah ada salah satunya maka sudah bisa dikatakan balik.